Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah penjabat Bupati Magetan, Provinsi Jawa Timur, Bapak Hergunadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini. Selamat datang di program Teras Negeri Tempo. Sebelum berbincang dengan Bapak Hergunadi, saya akan menyampaikan sekilas profil beliau. Bapak Hergunadi dilantik sebagai penjabat Bupati Magetan pada 24 September 2023. Sebelum menjabat sebagai penjabat Bupati Magetan, Bapak Hergunadi adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan dan pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan. Kabupaten Magetan terletak di Provinsi Jawa Timur dan berdekatan dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu daerah yang menjadi pintu gerbang Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Magetan mengupayakan agar konektivitas dan investasi mengalir ke wilayah Jawa Timur. Di bidang kesehatan, Bapak Hergunadi berupaya menekan stunting dengan menerapkan program Anting Emas, singkatan dari Asuh Balita Stunting untuk mewujudkan generasi Magetan berkualitas. Dan satu hal yang menarik dari Kabupaten Magetan adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM sebesar 75,45. IPM ini menempati urutan keempat di Jawa Timur dan melebihi target provinsi. Jadi tanpa berpanjang lagi, langsung saja kita berbincang dengan Bapak Hergunadi, penjabat Bupati Magetan. Halo Bapak, Halo Mbak Bapak Rini. adalah birokrat tulen ya Pak di Ya, Kabupaten Magetan. Meniti karir sejak 1993 93 di Dinas PU ya Pak ya. PU. Kemudian menjadi Sekda dan sekarang sebagai penjabat Bupati Magetan. Dari begitu panjang rekam jejak Bapak di Kabupaten Magetan, boleh kita tahu nih pandangan Bapak tentang Kabupaten Magetan dulu dan sekarang nih seperti apa Pak? Ya Mbak Rini, jadi Magetan itu tentunya sudah banyak berubah. Mhm. Dulu ini merupakan kota atau kabupaten yang ada di ujung ya, ujungnya Hmm. Jawa Timur, dan kebetulan kami kan di lereng gunung sehingga Hmm. akses juga dulunya agak susah, namun Hmm. demikian sekarang kan sudah infrastruktur sudah lengkap lah di Magetan ini. Ya. Jadi ada jalan yang menghubungkan dengan Jawa Tengah, dengan Tawangmangu, dua lokasi Hmm. wisata sudah menjadi satu, aksesnya juga mudah. Ya. Dan saat ini jalan-jalan di Kabupaten Magetan ini semuanya sudah memenuhi syarat lah. Jadi di Magetan ini sudah tidak ada lagi desa, jadi semuanya jadi kota ini Mbak Kota. Rini. Ya, aksesnya mudah semua Jadi pokoknya. kabupaten rasa kota. Kabupaten rasa kota dan juga Oke. kabupatennya indah karena Ah, ada telaga di atas gunung dan juga betul. pemandangan yang bagus-bagus. Nah, tadi dekat dengan Tawangmangu ya. Ya, Tentu punya potensi wisata yang luar biasa. Tapi sebelum masuk ke ya, pariwisata, ini saya mau tanya dulu tentang PR nih. PR setiap daerah, terutama yang dikepalai oleh penjabat kepala daerah, itu punya PR 111 Pak ya. ya, Dari Kementerian Dalam Negeri, dari pemerintah pusat. Isu stunting, ya, kemiskinan ekstrim, pelayanan publik, ya, pengendalian invasi, pengelolaan BUMN, dan ya, banyak lagi ya. nih. Ini sebenarnya bagaimana sih upaya Bapak dalam mengelola berbagai isu itu dalam periode yang cukup singkat? Ya, ya. Jadi kan memang banyak tugas kami dari Kementerian Dalam Negeri, tapi Mhm. juga ini sebenarnya hal yang harus kita atasi, Mbak Rini. Oke. Jadi pertama ini satu-satu nggih. Jadi Oke. stunting ini kita masih di angka meskipun jauh di bawah nasional. Ini dari bulan timbang terakhir Mhm. di bulan 5 2024 Mhm. ini kita tinggal 8,9% lah, relatif Oke. kecil. Namun demikian namanya bayi stunting ini kita berharap ya kita turunkan kalau bisa sampai dengan nol. Mhm. Tapi stunting ini kan penyebabnya banyak sekali. Iya. Jadi di Magetan ini setelah kita analisis, stunting ini kan tidak hanya akibat karena kemiskinan. Jadi data Mhm. kami itu yang dari orang miskin hanya 17% dari jumlah stunting. Oh. Terus sisanya apa tuh Pak, 83 Jadi yang persennya? sisanya ini lebih banyak ke pola asuh. Jadi pola Oke. asuh ini yang mungkin nanti harus kita perbaiki juga. Baik, Kita baik. ada banyak program, salah satunya Anting Mas. Oke, Anting Mas anting Mas. ini mengangkat anak asuh Mhm. dari orang tua yang mampu dan peduli. Mhm.
Ini banyak dilakukan juga oleh ASN tentunya, namun Mhm. demikian swasta juga melaksanakan. Oke, semua Peran ikut ya, ambil bagian ya. semua ikut ambil bagian. Ini jadi selain membantu masalah menu gizi Mhm. yang diberikan kepada anak angkatnya, Mhm. juga pola asuhnya. Mmm. Jadi pola asuhnya kita berharap nanti ditiru dengan yang stunting-stunting yang lain. Ini salah Oke. satu saja. Mhm. Tapi banyak kegiatan yang kita gunakan untuk mengatasi stunting. Jadi mulai dari pranikah, sebelum Mhm. nikah, kita harus menyiapkan dulu generasi-generasi kita yang akan menikah, pada saat sudah menikah, prahamil sampai dengan tentunya bayi tidak stunting. Bahkan jauh sebelum menikah, Pak. Remaja Ya, putri, Pak ya. jadi Ada remaja intervensi putri, juga untuk ya remaja remaja putri putri ya. ini tugasnya DPPKB untuk Mhm. mendampingi, jadi mendampingi Mmm. remaja putri sebelum teman-teman kita, anak-anak kita ini menikah. Oke. Dengan penambahan zat besi ya. Banyak sekali, jadi Oke. ada penambahan zat besi, terus juga pada saat pembinaan-pembinaan mental, setelah pada Oke. saat menikah. Menikah Mhm. ini kan kalau zat besi kan sudah mulai pada saat remaja. Betul. Kita tambahkan pada saat menikah, akan menikah ini kita juga harus kita labkan. Jadi ada lab SARS yang karena stunting ini juga banyak yang diakibatkan oleh penyakit bawaan. Nah, penyakit Oh, bawaan ini oke. kebanyakan dari karena orang tuanya pada saat Hamil. Oh, pranikah, pranikah. sebelum nikah dan sebelum hamil, ini tidak disiapkan kesehatannya. Nah, ini yang kita ambil dari situ Baik. sehingga memperkecil angka stunting. Tadi saya penasaran, Pak, dengan 83% Ya, yang menjadi penyebab stunting, itu ya karena 17, yang 83 penyebab tapi tidak miskin. iya, tidak Ya, miskin tapi stunting. ya. Ini apa, Pak? Kenapa? Ya, jadi ini mungkin karena perubahan perilaku dari Oke. orang tua masa kini beda dengan Orang masa tua masa lalu. kini ya. Kalau orang tua kita dulu mempunyai anak 5 tidak ada yang stunting. Nah, itu, Pak. Sekarang mempunyai anak satu Stunting stunting. pula. Ya. Apa yang salah dari perilaku itu, Pak? Kalau dari apa yang ditemukan di Ya McLaren? karena di sini sekarang ini banyak makanan-makanan cepat saji. Cepat saji ini Oke. kan rasanya lebih ekstrim. Ya, Sehingga pada saat anak-anak ini dikenalkan itu, pada saat makanan-makanan di rumah yang mempunyai nilai-nilai gizi lebih tinggi ini kadang-kadang susah makan. kalah Terus dari sisi rasa ya, Pak ya ya. kalah dari sisi rasa. Kedua mungkin kesibukan-kesibukan saat ini nun Hmm. sewu. Mungkin salah satunya HP. Nah Oh ini ya, begitu semua main banyaknya gadget ya. hiburan melalui gadget, ini kadang-kadang bukan kok melupakan anaknya ndak, tapi perhatiannya agak berkurang sedikit Betul. sehingga kadang-kadang mengakibatkan anak menjadi stunting juga. Oke, jadi ketimbang repot-repot potong sayur ya, Nah, bikin empasi mungkin ya, nah, udah scrolling dulu gitu ya. nah, Dan nggak terasa waktu sudah habis 2 jam, nah, tiga gitu. jam dan tidak sempat membuat apa makanan bergizi padat ya untuk anak. Ini kita mengadakan parenting, jadi di Parenting. lingkungan masing-masing melalui puskesmas Mhm. kita mengadakan parenting, jadi orang tua hebat dan kegiatan-kegiatan yang lain yang merubah Mungkin itu. ini imbauan tidak hanya di Magetan, Pak, tapi di seluruh wilayah ya, supaya orang tua lebih memberikan perhatian dan tidak mengabaikan Ya, oke. kondisi kesehatan anak dan kecukupan gizi untuk mereka ya. Iya, ini karena generasi yang akan datang ini kan yang bertanggung jawab nanti memelihara kita-kita juga nanti. Betul. Untuk Indonesia Emas 2045. 2045, nah ini kan Oke, sudah harus kita siapkan. betul, Pak. Nah, ini ada lagi, Pak, yang menarik dari Kabupaten Magetan yaitu IPM, Pak. Ya, Ini rahasianya apa, Pak? IPM kan terdiri atas pendidikan, ya, ya, kesehatan, lama usia hidup, ya, ya unsur-unsurnya itu ya. saling berkaitan tuh. Oke. Apa, Pak? Jadi untuk peningkatan IPM ini kita untuk di bidang pendidikan kita bekerja sama dengan perguruan tinggi. Jadi ada Hmm, perguruan tinggi yang sekarang ini membuka cabang di Magetan. oke. Terus juga kita mendorong anak sekolah ini untuk berpendidikan lebih tinggi yang di perguruan tinggi. Kadang-kadang sosialisasinya juga melalui MC Mantu, Mbak Rini. Jadi Apa tuh MC kita Mantu? ya waktu mantu Oh, orang punya gawe lah itu oke, oke. MC juga menyampaikan sampai segitu. Jadi kita dorong karena kan dulunya
yang namanya di kabupaten kebanyakan kan kalau putri setelah SMA sudah dipesen. Kalau yang Oke. laki-laki kadang-kadang bilangnya, sekarang saja sudah bisa bekerja kok mau bekerja gimana lah. Merubah Hmm, mindset ini butuh waktu, tapi oke. saat ini kesadaran untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi ini sudah tertanam. Oh, jadi ini ya menarik sekali ya, Iya, dari MC pernikahan iya, menyebutkan mempelai wanita atau mempelai pria putra dari bapak dan ibu ini lulusan mana gitu ya, Pak? bukan Bukan? informasi untuk sekolah. Oh, Nah, oh ada. iya, jadi kita Oh, sudah buka gitu. cabang gini, ada beasiswa gini, nah ini disampaikan, Luar biasa. Jadi disampaikan promosi untuk sekolah di momen meningkatkan itu ya. keinginan sekolah sampai segitu. Oh, luar biasa Ya, ini. Jadi terus memanfaatkan momen-momen itu semua momen kita manfaatkan. Karena untuk kan kita itu di kabupaten ya. masalahnya pasti SDM, sehingga kita Ah, dorong oke. semuanya. Terus juga lembaga-lembaga pendidikan ini kita support, kita Ah, bantu. oke. Kita bantu beasiswanya, kita bantu Mhm, dari APBD untuk perbaikan-perbaikan sekolahan yang mhm. untuk swasta juga kita bantu. Oke, berarti memang cara untuk menyentuh masyarakat supaya ayo kita Sekolah, perbaiki ya, SDM kita ya, melalui melalui pendidikan. pendidikan. Menarik Pak, Ya, manfaatkan momen tadi. Mungkin bisa terus dicontoh oleh juga, daerah lain. ya, nah ini terus juga masalah kesehatan. Ah, Kesehatan ini ada dua puskesmas yang kita mhm. dorong untuk menjadi rumah sakit. Jadi karena memang dari perhitungannya tentunya kalau di Magetan itu rumah sakitnya hanya dua masih kurang. Tapi Hmm, kita kerjasama dengan beberapa lembaga-lembaga baik rumah sakit yang ada di sekitar kita yang mempunyai dokter lebih ini kita akomodasi di rumah sakit kita. masih ada Pak dokter lebih ya? Saya dengarnya semua tempat kekurangan dokter Ya, Pak. tapi kan ada 3 tempat praktek biasanya dokter Oh, itu. oke Nah, ini oke yang betul. satu nanti kalau misalnya kita masih kekurangan, kita Mhm. minta bisa praktek di Magetan dengan Oh, tentunya oke. fasilitas-fasilitas tertentu. Nah, menarik nih. Kita akan bicara tentang fasilitas di sektor pariwisata nih. Iya, Nah, Pak, tapi satu hal, Pak. Bapak ini mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi. ya, ya. Potensinya apa, Pak, supaya investor itu datang? Jadi tempat kita ini kan yang menarik di pariwisata karena udaranya Hmm. bagus, pemandangannya bagus, Mhm. otomatis di pariwisata. Pariwisata kita itu setiap tahun kunjungannya lebih dari 1,5 juta Hmm. pengunjung. Nah ini Durasinya berapa lama tuh nah rata-rata, Pak? kalau masalah durasi memang perlu kita tingkatkan karena kan ini biasanya yang lebih banyak di peak season ya hari-hari Hmm. libur. Tapi Libur sekarang nasional. sudah mulai banyak juga jadi okupansi hotel juga sudah meningkat. Mhm. Selain itu kita juga ada wisata olahraga. Hmm. Beberapa tempat digunakan untuk event nasional. Mhm. Poli kemarin, terus ini kita juga akan mengadakan lari, mengadakan Fun run ya. ya fun run 10 kilo, 5 kilo. Terus ada ini yang dekat ini malah 100 kilo ini nanti. Jadi Wow, keliling Gunung Lawu nanti di luar biasa. akhir-akhir Juli ini nanti. Akhir Juli, Ya, Pak. akhir Juli nanti. Jangan Jadi lupa pemirsa ya, ya, ada yang menantang ini, 100 kilo 100 kilo mengelilingi Gunung Lawu. mengelilingi Gunung Lawu. Oke, Pak. Tadi minta investor untuk datang. Insentifnya apa sih, Pak, buat mereka? Untuk lokasi-lokasi wisata, investasi di bidang wisata tentunya Mbak Mhm. Rini ya. Nah Ya. ini kita juga bantu infrastrukturnya. Jadi biasanya lokasi wisata di gunung ini kan agak jauh dengan jalan Iya, besar. Nah iya. ini jalan menuju lokasi wisatanya nanti kita yang masuk. Jadi kita Oh, jangan perbaiki. lupa, Pak, pembebasan lahan. Ya, jadi Ya. anu jalannya, infrastrukturnya. Hmm. Pembebasan lahannya ya lahan untuk jalannya. Tapi kalau Hmm. yang di dalam tentunya kan investor sendiri. Jangan khawatir pemirsa, ini mantan Kadis PU ini. Jadi udah tahu. Jadi paham ini Iya, bagaimana betul, betul. menyediakan infrastruktur harus kita lengkapi. Oke, Bapak. Nah, tadi Bapak sudah bicara tentang pariwisata. Tentu tidak akan lepas dari UMKM, Pak, kalau ngomong pariwisata, ya kan, Pak? Ya, Nah, ya. ini UMKM-nya gimana nih, Pak, di Magetan, Pak? Jadi UMKM kita itu banyak Mbak Rini. Jadi Mhm, yang dalam skala matang maksudnya itu sudah mhm, bisa mengirim barang ke luar mhm, daerah dan lain-lain.
membantu kita dalam mengembangkan wisata itu ada 6 ribuan. Ya, Tapi dari total sekitar 60 ribu lebih lah yang 60 kecil-kecil ribu juga. Nah, UMKM. ini kita dorong UMKM ini di bawah pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi ada beberapa pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas maupun lembaga-lembaga yang berhubungan. Jadi kita kadang-kadang kerjasama dengan lembaga-lembaga yang meningkatkan kapasitas dari UMKM. Jadi ada beberapa UMKM yang juga kita bina untuk mengirim ke luar daerah. Terus juga setiap di Magetan ini kan banyak juga orang-orang yang merantau. Nah, ini dari ikatan-ikatan orang yang merantau ini kita dorong untuk ada Diaspora, corner. diaspora Nah, Magetan ya, ya. diasporanya ada corner Ya. yang nanti menyediakan juga produk-produk UMKM. Terus Oke. juga kita pelajari dari masing-masing daerah kebutuhannya itu apa atau di sana. Di sana apa. Lah ini yang kita dorong untuk kita tingkatkan produksi. Contoh misalnya dari Batam ini butuhnya misalnya untuk makanan ya snack lah. Snacknya apa? Oh yang disukai rambak. Lah ini yang nanti kita dorong. Kirim rambaknya ya Ya, ke sana. Pak, tadi saat sebelum tapping kita ngobrol sebentar, Bapak ada cita-cita membuat rumah sakit wisata. ya. Itu cita-cita yang bagaimana itu, Pak? Tolong Jadi Bapak salah jelaskan. satunya ini kan health tourism ini kan sangat menarik lah. Jadi sangat Oke. menarik. Pada saat kita arahkan nanti di penyakit-penyakit degeneratif. Jadi degeneratif ini kan kita membutuhkan untuk mengembalikan ke fungsi-fungsi awal lah. Nah ini pasti membutuhkan suasana yang fresh. Nah ini nanti akan kita buat rumah sakit di Magetan sehingga nanti selain berobat itu juga berwisata Wah, dan juga murah itu loh gitu. daripada hanya Oke. wisata saja tapi dapat bonus kesehatan. Terus kami juga kerjasama dengan UGM ini mengembangkan obat-obat tradisional. Nah, ini kan sudah ada, kalau di UGM kan sudah ada lisensinya, Iya. sudah ada perizinannya. Ini tentunya kan juga sudah dijamin lah mutunya. Terus juga ada juga orang-orang tua kita itu kecenderungan lebih suka ke obat-obat tradisional. Ini sudah kita mulai, sedangkan untuk tourism ini kita berharap 2026 selesai. Jadi 2024 ini bangunan infrastrukturnya sudah siap. Nanti di 2025 kita cukupi peralatannya, 2026 kita sudah Sudah bisa operasi. melayani masyarakat yang ingin berwisata sambil berobat. Nah, ketika itu terjadi, Pak, 2026, yang sakit ya oke lah dirawat, kemudian Ya, mendapatkan apa pelayanan untuk kesehatan. Yang jaga ini kan perlu refreshing juga, Pak. ya, Nah, kemana mereka bisa cari refreshing itu, Pak? Coba ya. rekomendasi wisatanya di Magetan apa aja, Pak? Iya, Magetan ini banyak lokasi wisata. Jadi sekarang ini yang utama tentunya yang menjadi ikon sering Hmm. sering yang kadang-kadang anak-anak di sekitar Kabupaten Magetan dan mungkin yang lain juga kan kalau belum kesarangan kan Ah, nah ini ya, kan rasanya belum wajib. berwisata lah, Belum ke hampir wajib. Magetan. Tapi di sisi lain juga banyak. Di sini ada Oke. geni langit yang kita kembangkan. Terus juga ada lokasi sumber dodol. Ini sumbernya lebih dari 600, Mbak. Sumber dodol. Iya, lah itu Oke. airnya pH-nya hampir netral 7 berapa itu loh. Jadi kan Oh. sangat bermanfaat bagi kesehatan. Jadi nanti kalau mau ke Magetan banyaklah kuliner juga banyak di sana. Terus juga kerajinan banyak, ada kerajinan kulit, ada kerajinan bambu. Untuk wisata terus di daerah-daerah Kecamatan Panean ini juga merupakan daerah pegunungan yang view-nya bagus-bagus. Jadi kalau ke Magetan tentunya jangan sampai sehari, tidak cukup. Iya, 3 hari paling 3 tidak, hari, 4 Pak. hari. Apalagi Terus nanti. kotanya juga bersih, jadi kalau pagi jalan-jalan enak. Oke, jadi nanti akhir Juli, Pak ya, run Ya, run 100 100 kilometer, kilo. 100 kilometer. Datang ya pemirsa ya. Jangan lupa itu hirup dalam-dalam udaranya yang bersih di sana. Banyak event kita Mm-mm, laksanakan. Ini mm-mm. nanti tanggal 13 kita melaksanakan event pusaka. Apa tuh, Pak? Jadi Cuci itu. bukan, jadi pusaka-pusaka itu kan banyak kolektor-kolektor. Nah, Iya. ini nanti tanggal 11 sampai tanggal 13 ada Oh, pameran. Kita namakan eh, Joyo Jayaning Nuswantara. Jadi senjata-senjata yang dari Nusantara ini ada kolektor-kolektor yang memamerkan. luar Ini biasa. dari beberapa wilayah, Mbak. Iya, iya. Jadi beberapa wilayah 3 hari biasanya ya penuh lah peserta. Wow.
Terus akhir bulan ada lari. Ada lari, 17 Agustus ada lagi, Pak, ya? ada lagi. Jadi Oh, setiap bulan ada. penuh sampai akhir tahun. Dan seterusnya gitu, Iya, Pak, ya? biasanya kalau akhir tahun malah sudah agak susah lagi Oh, nih. gitu. Iya, karena kan Kenapa? sudah full hotel-hotel ini. Oh, Lebih iya. baik dinikmati pada saat tidak akhir tahun saja. Jadi sarannya mumpung belum Mumpung peak ya, seasonnya mumpung akhir belum peak tahun, season. libur Natal tahun baru, Iya, sekarang iya. waktunya main ke Magetan. Magetan lebih nikmat, jangan lupa bahagia di sana. Oh Kan iya, itu. Pak, betul. Nikmat, bahagia, sehat, Ya, Pak. ya kita ini kan daerah pegunungan, Pak ya. Mm-mm. Pegunungan tenang, oksigen banyak, terus juga daerah pertanian. Kita itu inginnya yang kita laksanakan peningkatannya nanti pasti kesehatan Mhm. dengan berbagai pelayanan tadi termasuk health tourism, terus Mhm. juga pendidikan. Mm. Pendidikan kalau biaya hidup rendah kan tentunya dan Iya. tenang ini kan menjadi tujuan utama. Setelah itu wisata. Jadi Wah, sehat, cerdas, bahagia kan enak ini. komplit, Pak, di Komplit, sana. ya komplit. Baik, pemirsa, ini menarik sekali perbincangan kita dengan Bapak Penjabat Bupati Magetan, Pak Her Gunadi. Bapak, sebelum kita menutup acara ini, Eh, silakan Bapak menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup untuk warga Magetan dan pemirsa Tempo. Ya, kalau untuk warga Magetan, kita berharap ada kita tingkatkan lah gotong royong karena pemerintah tidak mungkin akan bekerja sendiri. Ya. Jadi masyarakat yang harus lebih proaktif untuk memajukan wilayahnya. Dan Hmm. ini sudah mulai, Mbak. Ada yang mau rencana pasar mau bangun sendiri dan lain-lain. Ini Hmm. yang sangat kita apresiasi bersama seluruh masyarakat. Sedangkan Mhm. untuk seluruh penonton, kami berharap juga ini, kita itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi kita berharap kerjasama antar daerah ini kita tingkatkan. Sehingga nanti ekosistem ini Indonesia menjadi ekosistem yang sangat tangguh gitu loh. Karena Hmm. kan kalau ada keberagaman ini pasti ekosistem akan sangat tangguh. Terus kalau ini mungkin harapan dengan pemerintah Mhm. pusat, Mhm. kami berharap nanti bisa tercipta kondisi lah. Jadi ada pemerataan SDM, Hmm. ada pemerataan infrastruktur. Karena kan Hmm. di daerah kita ini ada yang mempunyai sumber daya alam melimpah, SDM-nya kurang. Ada Hmm. yang SDM-nya melimpah tapi sumber dayanya kurang. Nah ini kalau misalnya lebih optimum lagi pasti ini Indonesia ini akan segera menjadi besar. Dan juga kita ini kan banyak sinar matahari ya, jadi banyak energi yang ada. Jadi kalau nanti tertata pasti kami yakin Indonesia ini pasti akan menjadi sumber pangan dunia yang sangat disegani. Luar biasa. Baik, pemirsa, untuk daerah-daerah lain ya yang sedang menyaksikan Teras Negeri episode kali ini Bapak Penjabat Bupati Magetan sudah membuka diri untuk kolaborasi bersama daerah Ya, siap kita. Ya. dimanapun berada untuk memajukan UMKM dan berbagai potensi yang ada. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang bersama Penjabat Bupati Magetan, Bapak Hergunadi. Terima kasih Bapak sudah bergabung di Teras Negeri Tempo. Ya. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.